Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah omongan keren dari Maya Willy, seorang tokoh hak-hak sipil yang ngebahas soal hubungan erat banget antara keadilan rasial sama sehatnya demokrasi di Amerika. Nah, buat ngertiin argumennya, kita mulai dari cerita pribadinya Maya Wiley, sebuah paradoks yang benar-benar jadi inti masalahnya. Coba bayangin deh, kamu jadi yang paling pintar di kelas, tapi di saat yang sama, kamu ketinggalan pelajaran 2 tahun dari standar yang seharusnya. Aneh kan? Kontradiksi yang bikin kaget ini justru jadi pembuka buat obrolan yang jauh lebih besar. Pertanyaan, gimana bisa ini langsung ngebawa kita ke jantung masalah yang lebih dalam di sistem yang ada? Jadi ceritanya, Maya Wiley ini sekolah di Washington DC, di sebuah sekolah negeri yang tersegregasi dan dananya kurang banget. Dan yang bikin ironis, orang tuanya itu aktivis hak-hak sipil loh, orang-orang terpelajar yang justru berjuang buat kesetaraan. Nah, ini poin kuncinya. Ini tuh bukan soal kegagalan dia sebagai murid, sama sekali bukan. Ini soal sistemnya yang emang dirancang buat bekerja kayak gitu. Jadi pengalamannya ini justru ngebuka mata kita, menghubungkan cerita personalnya dia ke krisis nasional yang lebih gede. Oke, terus apa hubungannya pengalaman anak SD di sekolah yang kekurangan dana sama nasib demokrasi sebuah negara? Nah, menurut Wiley, hubungannya itu erat banget, nggak bisa dipisahkan. Menurut Wiley, demokrasi itu intinya adalah jawaban dari pertanyaan ini. Gimana caranya orang-orang yang beda-beda bisa hidup bareng dan memerintah bareng? Itu cita-cita dasarnya. Nah, yang menarik banget dari sini adalah gimana ini nunjukin ketegangan yang terus-terusan ada dalam sejarah Amerika. Di satu sisi, ada janji soal masyarakat yang inklusif, semua orang punya suara. Tapi di sisi lain, ada perjuangan yang nggak ada habisnya soal siapa sih yang sebenarnya dianggap sebagai bagian dari kita rakyat itu. Wiley pakai metafora yang kuat banget di sini. Dulu kan penambang bawa burung kenari ke dalam tambang. Kalau ada gas beracun, burungnya mati duluan. Jadi itu tanda bahaya. Nah, sama kayak gitu. Ancaman buat kelompok yang paling rentan, yang di sini ditentukan oleh ras dan kemiskinan, itu adalah alarm, tanda peringatan dini buat kita semua. Kalau mereka dalam bahaya, artinya seluruh sistem dalam bahaya. Ancaman-ancaman yang kita lihat sekarang ini ternyata bukan kejadian acak. Menurut Wiley, ini semua adalah bagian dari serangan yang terkoordinasi, direncanain dari jauh-jauh hari, dan wah, dananya besar banget. Dan slide ini nunjukin betapa luasnya serangan itu. Ini bukan cuma satu isu, tapi serangan dari berbagai penjuru. Serangan ke hak suara kita lewat kebohongan soal pemilu, serangan ke hak-hak pribadi kita, kayak kebebasan reproduksi, serangan ke orang-orang tertentu lewat UU diskriminatif, bahkan serangan ke sejarah kita sendiri lewat pelarangan buku. Ini semua upaya terkoordinasi buat ngerusak fondasi masyarakat yang inklusif. Dan jangan salah, ini bukan cuma perang ide, ini pertempuran yang dananya gede banget. Angka yang Anda lihat itu, 1,6 miliar dolar, itu uang yang digelontorkan buat menguasai pengadilan. Caranya, dengan menempatkan hakim-hakim yang punya ideologi tertentu buat ngebentuk ulang hukum di Amerika untuk puluhan tahun ke depan. Ini nunjukin betapa seriusnya pertarungan ini. Tapi, di tengah serangan ini ada perlawanan yang kuat juga. Dan perlawanan ini dibangun di atas ide yang simpel tapi kuat. Kita lebih kuat kalau kita bareng-bareng. Contohnya The Leadership Conference on Civil and Human Rights. Udah lebih dari 70 tahun mereka jadi semacam kekuatan pemersatu, ngumpulin berbagai kelompok buat satu tujuan yang sama. Wiley bahkan bilang koalisi yang beragam ini adalah tulang punggung dari gerakan ini. Ini bukan kelompok kecil loh, justru ini mewakili mayoritas orang Amerika yang percaya sama keadilan dan inklusi. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan begitu banyak medan perang yang harus dihadapi, gimana caranya gerakan ini bisa terus jalan tanpa kehabisan napas? Gimana caranya biar bisa bikin kemajuan yang nyata? Ini pertanyaan strategis yang penting banget. Nah, kuncinya, kata Wiley, bukan dengan ngerjain semuanya sekaligus. Itu mustahil. Tapi, kuncinya adalah memilih dengan cerdas mau fokus kemana. Jadi, pertama, akui dulu kalau semua orang itu capek. Kedua, bikin pilihan strategis di mana kita mau fokusin energi. Dan ketiga, bangun kekuatan kolektif dari situ. Intinya sih, milih pertempuran dengan bijak itu penting buat bisa bertahan. Meskipun tantangannya kelihatan gede banget, Willy justru nemuin harapan. Harapannya datang dari mana? Dari fakta kalau sekarang ini makin banyak orang yang sadar sama ancaman ini dan akhirnya tergerak buat bertindak. Kesadaran itu kan langkah pertama menuju perubahan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting.
Di zaman yang serba bikin lelah ini, di mana sih tempat paling strategis buat kita fokusin energi kolektif kita? Menurut Willy, jawaban dari pertanyaan ini bukan cuma buat para pemimpin gerakan, tapi buat kita semua. Karena memilih di mana kita mau berjuang bisa jadi adalah tindakan terpenting yang kita ambil untuk masa depan demokrasi.